Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 0,2% di level 8.372. Investor asing hari ini mencatatkan net sell untuk market reguler sebesar 76 miliar, namun di all market asing net buy 2,9 triliun karena adanya akumulasi di market tunai dan negosiasi. Untuk kurs rupiah hari ini mengalami penguatan 0,05% di level Rp16.727 per 1 US dollar. Oke, sebelum kita menganalisa saham yang menarik, kita akan bahas lebih dahulu untuk kondisi big banks pada hari ini. Yang ternyata ada beberapa big banks yang mengalami koreksi. Salah satunya adalah BBRI. Hari ini BBRI koreksi tipis 0,7% di level 3.870. Dan kita lihat hari ini ada big distribution terutama dari beberapa investor asing seperti BKAK sebagai top sellernya. Namun, jika diperhatikan masih ada asing lainnya yang akumulasi berikut dengan beberapa investor domestik dan juga retail seperti MG, SQ, XL, dan juga XC. Kita coba lihat untuk saham BBRI. Hari ini ternyata ada net sell lagi, meskipun lagi-lagi cukup tipis ya, hanya 2,2 M saja. Kemarin juga 2,3 M. Jadi jika diperhatikan memang hari ini cukup imbang guys antara pembelian asing dengan penjualannya. So untuk saham BBRI, kalau misal teman-teman ingin cicil buy, sudah cukup menarik sebenarnya di level sekarang di 3870 sampai di 3850. Tapi kalau misalkan lanjut turun, teman-teman harus siapkan dana untuk melakukan averaging down kembali. Jadi kalau misalkan teman-teman masih ingin memastikan nih gerak dari big banks-nya, ya silahkan dipantau terlebih dahulu. Kita lanjut ke BBCA. Untuk Bank BCA hari ini juga terkoreksi 1,4% di level Rp8.375 per saham. Hari ini ternyata juga ada distribusi di saham BBCA. Ada ZPIFYU sebagai top seller. Sedangkan beberapa investor retail terpantau masuk seperti YP, SQ, XL, dan juga XC. Untuk saham BBCA ternyata hari ini ada net sell yaitu 110 miliar, tapi kemarin sempat terjadi net buy ya 145 miliar. Jadi mungkin agak cukup membingungkan nih untuk teman-teman apakah ini gocekan asing atau banknya atau bank BCA-nya ini akan benar-benar turun gitu ya. Jadi kalau misal teman-teman bingung dengan gocekan asing ini terkadang net buy, terkadang net sell gitu ya. Kemana sih arahnya? Nah, kalau misal teman-teman masih ingin melakukan pembelian ataupun mengkoleksi saham big banks, sebenarnya tidak perlu dibawa pusing, guys. Kalian tinggal siapkan dana untuk melakukan averaging down saja ketika nanti harganya turun. Tapi ketika naik, teman-teman stop pembelian. Menurut saya itu adalah cara yang paling efektif. Jadi jangan sesekali ketika harga naik teman-teman kejar harga atau ketika naik teman-teman FOMO gitu ya, langsung beli dalam jumlah banyak. Padahal ketika koreksi ini adalah waktu yang tepat untuk teman-teman bisa kembali membeli saham yang kalian anggap memang layak untuk diinvest jangka panjang. Terlebih memang untuk BBRI dan BBCA ini mulai menyentuh kembali di zona oversold. Jadi jika koreksi ini ternyata bounce back, maka ya ini hanya menjadi area higher low saja untuk kedua perbankan besar ini. Sehingga teman-teman yang mungkin sudah buy di harga bawah, namun profitnya turun, tergerus gitu ya karena koreksi yang terjadi, ya teman-teman nanti tinggal di hold saja dan bisa tambah muatan kalau merasa, masih kurang nih untuk muatannya. Karena teman-teman harus ingat, di tahun depan ataupun di akhir tahun ini pun, perbankan besar ini kemungkinan besar masih akan bagi dividen interim dan di pertengahan tahun depan juga bagi dividen final. Jadi untuk hold jangka panjang saya rasa fundamental dari big banks ini masih sangat baik. Kita lanjut ke BBNI. Untuk Bank BNI hari ini ada koreksi tipis 0,9% di level Rp4.420 per saham. Namun jika diperhatikan masih cukup sideways dari sisi price action. Sedangkan hari ini kita lihat stokastiknya berada di zona oversold alias jenuh jual. Jadi hopefully semoga saja besok dan minggu depan akan ada bounce back nih dari saham perbankan besar atau big banks. Hari ini terpantau ada small distribution.
terutama dari investor asing, ada CCAK, FSC, UBK, dan TP. Dan jika diperhatikan retailnya banyak yang masuk guys di harga sekarang untuk BBNI. Jadi teman-teman tinggal dipantau dulu ya kalau misal memang mau buy. Dari kemarin guys saya bilang ke teman-teman kalau memang, merasa bingung ya dengan akumulasi dan distribusi asing yang bergantian di BRI dan BCA tadi, dan mungkin juga bisa terjadi di bank-bank lain, teman-teman tinggal, averaging down sajalah, tinggal buy on weakness saja. Jadi ketika koreksi teman-teman itu silahkan buy, adapun nanti ketika turun lagi ya, meskipun memang masih berpotensi lanjut turun, ya nanti teman-teman averaging down bertahap. Tapi kalau naik, teman-teman hentikan pembelian. Karena ketika kalian beli ketika naik, akan ada perasaan rugi. Oh, kalau tahu bakal koreksi, ngapain kemarin saya beli di harga tinggi? Nanti akan ada perasaan seperti itu, guys. Nah, ini untuk meminimalisir teman-teman keluar masuk di big banks. Jadi harus dimantapkan nih, kalau misal memang mau invest di sana ya harus fokus ya untuk tambah muatan, tapi di harga yang murah. Untuk BBNI hari ini ada net buy meskipun tipis hanya 2,4 M saja, yang artinya memang berdasarkan transaksi antara pembelian dan penjualan ini cukup imbang meskipun ya net buy 2 M. Dan jika diperhatikan hari ini transaksi asing tidak begitu besar di big banks sehingga kita melihat asing ini sedang wait and see guys terhadap beberapa sentimen yang sebenarnya masih ada saham lain yang diakumulasi asing dan juga akan kita bahas di video ini. Kita lanjut ke Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada koreksi 1,2% di level Rp4.700 per saham. Memang cukup netral dan kita lihat investor asing ada yang melakukan pembelian dan penjualan. Ada BKAG YPBQ yang hari ini sebagai top buyer, sedangkan YUAKZP top sellernya. So, kita coba cek untuk Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri hari ini ada net sell di 30 M, tapi kemarin itu net buy 261 M. Nah, ini mungkin juga membuat bingung ya. Tapi kalau misalnya kita lihat di minggu ini pun sebenarnya Bank Mandiri masih cenderung diakumulasi oleh investor asing. Jadi sebenarnya untuk big banks ya teman-teman tidak perlu terlalu khawatir, santai saja, toh turun pun masih bisa averaging down. Jadi sarannya yaitu kalau misalkan turun teman-teman harus ada cash untuk buy on weakness. Jadi ketika naik jangan melakukan pembelian apapun, ya. Meskipun nanti, misalkan banyak yang FOMO nih, "Wah naik pada masuk," gitu ya. Itu sebisa mungkin jangan. Tapi tetap, pendirian teguh di buy on weakness saja atau beli di harga yang sedang murah. Oke guys, jadi saham yang beberapa hari ini mengalami kenaikan adalah Bumi ya, di mana Bumi ternyata sudah dan akan nih melakukan akuisisi karena akuisisi ini dilakukan secara bertahap. Jadi Bumi Resources di bulan lalu itu muncul pemberitaan akan mengakuisisi saham tambang emas Wolfram sebesar 696,77 miliar rupiah. Lalu di bulan ini ada lagi guys pemberitaannya di mana Bumi Resources akan melakukan akuisisi 45% saham tambang bauksit Laman Mining sebesar 20 juta US dollar sebagai uang mukanya. Dan nanti pembayarannya akan dilakukan secara bertahap dengan total 59,1 juta US dollar. Nah, jadi kenaikan di bulan Oktober terlihat di sini guys. Ini September ya. September memang biasanya naik dulu, baru muncul berita, guys. Ini kan dia di akhir September nih. Lalu Oktobernya keluar berita ini, ya. Awal Oktober keluar berita akan akuisisi tambang emas Wolfram. Nah ini guys di sini. Ya, jadi berlaku ya untuk buy on rumor, sell on news. Oh rumornya terjadi dari pertengahan September. Nah di sini mulai diakumulasi asing guys. Nah ini mulai diakumulasi tanggal 19 dan tanggal 22 September. Buy on rumor, asingnya masuk. 23 September diakumulasi lagi besar-besaran. Sell on news. Oktober keluar berita langsung dijual asing. Harga sahamnya koreksi, meskipun tidak kembali lagi ke seratusan, tapi di 127, 130 gitu ya. Lalu dia sideways kembali dan teman-teman perhatikan ketika muncul berita baru di 13 November ini ya, asingnya masuk lagi guys, asingnya masuk lagi bahkan akumulasi besar-besaran, akumulasi jor-joran. Karena
memang ini berita atau katalis yang sangat positif untuk saham Bumi. Hari ini pun naik 16,6% di level Rp224 per sahamnya. Jadi siapa nih yang sudah cuan di saham Bumi? Karena kemarin dan hari ini sebenarnya ada kesempatan untuk masuk di saham Bumi ataupun ketika naik di tanggal 10 dan 11. Karena kenaikan saham Bumi ini tidak terjadi langsung di awal sesi, ini kenaikan yang bertahap. Sehingga untuk teman-teman yang trend following ya hopefully sudah masuk dan sudah cuan dan tentunya harus disyukuri. Jadi untuk Bumi ada normal akumulasi guys, terutama dari EFCC, XL, AK, BK, ZP. Kita coba perhatikan untuk akumulasi asingnya. Ternyata Bumi diakumulasi asing, teman-teman perhatikan di tanggal 11 November, Netbuy Jumbo 493 miliar dan menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. Dan kemarin sempat terjadi net sell. Kita anggap ini gocekan lah ya, karena kan koreksinya hanya 3%, net sell-nya pun di 194 miliar. Tapi hari ini lanjut diborong dan dinaikkan asing. Bahkan kenaikannya di 16%, naik, sorry, tadi sempat naik 20%-an guys, tapi closing-nya di 16% dan net buy hari ini di 178 miliar, seperti itu. So, untuk saham Bumi, ya kalau misalnya teman-teman nanti melihat tanda-tanda Buminya kesulitan naik atau akan ada koreksi lagi, nanti lebih baik teman-teman bisa take profit terlebih dahulu ya. Atau take profit sebagian juga boleh, take profit untungnya atau modalnya saja juga boleh. Tapi kalau misal teman-teman masih yakin, silahkan lanjut di hold. Kita lanjut ke NRCA. Untuk NRCA hari ini naik lagi 11,2% di level Rp1.040 per saham dan memang ini sudah berada di harga yang cukup tinggi karena sebelumnya NRCA berada di harga 300-an. Jadi sempat naik ke 1.100 pun memang juga sempat terkoreksi ke 680-an guys, tapi bisa bounce back lagi. Jadi ya untuk swing trade teman-teman ini sebenarnya sudah cukup telat, tapi untuk trend following saya rasa masih ada peluang. Karena hari ini NRCA juga diakumulasi oleh investor asing, terutama ada AK dan CC, lalu ZP, CP, dan BK. Coba kita cek untuk NRCA hari ini. Jadi NRCA hari ini di net buy lagi 19,1 miliar akumulasi asing dan juga sempat terjadi akumulasi yang cukup bagus di tanggal 10 November, yaitu di 13 miliaran. Jadi untuk saham NRCA sendiri akumulasinya masih sangat bagus ya. Dan tentunya ini kesempatan untuk teman-teman yang belum take profit dan, tentunya punya di harga bawah. Silahkan nanti dipantau untuk, melakukan take profit mau di harga berapa nih targetnya. Apakah di 1.100 atau mungkin, jika breakout di 1.200 pun teman-teman masih akan tetap hold, yaitu keputusan masing-masing dan kembali lagi disclaimer on. Kita lanjut ke saham TINS. Untuk TINS hari ini ada kenaikan 4% di level Rp3.070 per saham. Memang TINS ini sudah naik guys dan sideways kembali di harga tinggi. Jadi ini sebenarnya kesempatan untuk teman-teman yang masih pegang ya di harga bawah dan belum take profit sama sekali. Inilah kesempatan yang bagus ya untuk teman-teman bisa take profit. Kita cek ada normal akumulasi, terutama dari investor domestik dan asing. Asingnya ada AK, KZ, BK, dan TP. Coba kita cek untuk saham TINS. TINS hari ini ternyata ada net buy 46,3 miliar, setelah sebelumnya kemarin sempat terjadi net sell 58,7 M. Jadi di minggu ini sebenarnya kecenderungan asing ini masih akumulasi untuk saham TINS-nya. So, untuk TINS, untuk trend following saya rasa cukup high risk, jadi teman-teman pastikan punya strategi yang bagus dan tentunya harus disiplin. Kita lanjut ke saham Ratu yang perlahan-lahan juga terus mengalami kenaikan meskipun memang kenaikannya ini bertahap 3-5%-an saja. Kemarin sempat terjadi koreksi 1%, hari ini lanjut naik 5,16%. Close di Rp9.675 per saham, tapi hari ini akumulasinya sangat bagus. Terutama dari investor asing ya, akumulasi ada AKY, UCP, dan juga ZP. Kita coba cek untuk saham Ratu. Ratu hari ini di net buy asing cukup besar yaitu, sebesar 98 miliar. Jadi untuk saham Ratu ini kalau misal diperhatikan di minggu ini sebenarnya masih cukup imbang, tapi karena adanya akumulasi hari ini, jadi lebih cenderung ke net buy. So untuk Ratu dan tentunya Raja, hari ini Raja juga sempat naik tapi memang ada penurunan, sedikit penurunan. Jadi closing-nya tidak full gitu ya.
Oke guys, coba kita lihat untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing, lagi-lagi ada Bumi. Saham Bumi hari ini naik 16%, tadi sudah kita lihat. Lalu ada BRMS, meskipun net buy-nya besar, tapi naiknya baru 2%-an saja. Jadi teman-teman bisa coba cek juga nih untuk BRMS. Ada Ratu, PTRO, Tins, Koin, Cepin, lalu ada INDF, NRCA, UNTR, Telkom, Kalbe Farma, Raja, Mapa, Arci, Sido, lalu ada DSSA, Mika, dan CDIA. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.